Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang kedua dalam hal persiapan kita dalam melaksanakan BCSKPB, saya di sini berusaha belajar dan berbagi tentang visi-visi soal aktivitas KPG 2022. Langsung saja, ini soal tentang materi tentang sosial dan kepribadian. Soal nomor 1, kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan kurikulum di setiap daerah masing-masing disebut A. Sentralistik, B. Desentralistik, C. Kompetensi, D. Regulasi kurikulum. Jawabannya adalah desentralistik. Kemudian lanjut untuk nomor 2. Berikut ini adalah tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan kecuali A. Mengorganisasi bahan belajar, B. Membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru, C. Membantu siswa mengambil ingatan jangka pendek dan jangka panjang, D. Membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung. Jawabannya adalah D. Membantu siswa dalam menjawab saat soal tes berlangsung. Selanjutnya, di dalam membina hubungan yang baik antara guru dengan teman sejawat, guru harus A. Selalu memberikan sesuatu, B. Selalu mengalah, C. Berkomunikasi dengan baik, D. Merasa lebih dari yang lain. C adalah berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya nomor 4, berikut ini sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan dan persahabatan yang dilakukan guru. A. Mau mendengarkan dan tidak mendominasi, B. Bersikap akrab dan melebur, C. Menghargai dan rendah hati, D. Bersikap lebih pandai. Jawabannya adalah D. Bersikap lebih pandai. Sekarang nomor 5, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, dan D. Profesional. Jawabannya adalah C. Kepribadian. Selanjutnya, berikut ini beberapa landasan pendidikan yang harus dimiliki guru kecuali A. Landasan filosofis, B. Landasan yuridis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan psikologis. Jawabannya adalah B. Landasan yuridis. Nomor 7, pemecahan masalah yang bersifat ilmiah meliputi A. Pembatasan masalah, pengumpulan data, pengetasan hipotesa, interpretasi hasil tes. B. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengetasan
hipotesa dan interpretasi hasil tes. C. Pengetasan masalah, penyusunan hipotesa, pengumpulan data, pengetasan hipotesa, interpretasi hasil tes. D. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengetesan hipotesa. Jawabannya adalah C. Pembatasan masalah, penyusunan hipotesa, pengumpulan data, pengetesan hipotesa, dan interpretasi hasil tes. Nomor 8. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat disebut kompetensi. A. Sosial, B. Kepribadian, dan C. Pedagogik, dan D. Profesional. Jawabannya adalah A. Sosial. Nomor 9. Seringkali semua guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya, maka A. Guru sebaiknya hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. B. Guru melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilannya. Guru akan menjalankan sepenuhnya sekalipun tidak menguatkan hati untuk melaksanakannya. C. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Jawabannya adalah D. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Terdapat 5 kriteria penilaian sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. Di dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain dan kurang logis. B. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya belum menerima pendapat orang lain. C. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya.
D. Mampu memahami perbedaan dan berpendapat. Jawaban dan mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawabannya adalah D. Lanjut soal 12. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Meminta alumni OSN yang mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Jawabannya adalah A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Lanjut nomor 13. Isi A. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit. A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal yang hanya dapat dipahaminya saja. Orang yang dapat mengapresiasi orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. D. Orang yang terbuka dengan masuk ke atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jawabannya C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman, yang memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. C. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 14, seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi. Ada pandangan pribadi yang keliru.
D. Jawabannya adalah D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi yang unggul. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dan meningkatkan prestasi unggul siswa. Kemudian C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. Kemudian D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Kemudian jawabannya adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Kemudian nomor 16. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa ini akan didanai melalui dana desa. Nah, sebagai guru, program yang akan diusulkan adalah membangun fasilitas umum dan memfasilitasi anak usia dini karena desa itu belum ada fasilitas umum. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Nah, untuk memberi beasiswa bagi anak kurang mampu dapat menjalankan studi sampai pendidikan tinggi. Kemudian C. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Kemudian C adalah memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar jawabannya adalah C. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Nomor 17. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki siswa waktu sedang mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah jika diminta membantu maka saya tidak jika diminta untuk membantu maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Meminta teman untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Kemudian D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jawabannya adalah D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Itu nomor 18.
Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah agar para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian dia mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan di sekolah. Jawaban A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 19. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah A. Pengembangan wawasan melalui belajar, B. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain, C. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan, D. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Jawabannya adalah B. Pengembangan diri sendiri guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Soal nomor 20, seorang siswa ketahuan membawa handphone ke sekolah padahal sekolah sebenarnya sedang memberikan tulisan dan peringatan. Aturan yang tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, tindakan Anda adalah memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Saya akan lebih aktif dan mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Menemui siswa membawa handphone pada saat menemui siswa yang membawa handphone saat di kelas maupun di sekolah maupun di kelas. Serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jawaban A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Jawabannya adalah A. 21.
Siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat keberhasilan orang tua. Nah, terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Kemudian C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lain. Dan D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Dua-dua, terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa yang terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Jawaban D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas kebersihan masing-masing. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 23. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan karena tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta tanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk menyelesaikan
untuk menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan kepada siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Memberikan toleransi tambahan agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. Jawaban A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Soal 24, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu sebagai pimpinan, dengan pimpinan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Jawabannya B. Menggunakan pernyataan terarah saat pembelajaran berlangsung. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, cara Anda menyelesaikannya adalah dengan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran hingga mereka lebih aktif di kelas. C. Bekerja sama dengan orang tua wali murid. Untuk wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenggang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Jawabannya adalah A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. 26. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Di dalam situasi seperti itu, reaksi Anda adalah ingin untuk mengerjakan seluruh tugas, mengerjakan seluruh tugas. Meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. B. Bekerja satu persatu. Itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. C. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi.
Bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana pada waktunya. Jawaban D, bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Soal nomor 27. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting. Sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan tetap memilih siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B, memberi nasihat kepada semua tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaan. B, memberi nasihat kepada siswa siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Saya memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut, apakah akan mengikuti atau tidak. Dia memperoleh siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Jawabannya adalah B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaan. Kemudian nomor 28, terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru: A, membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B, mengingatkan tetapi tidak ada kemajuan, abaikan saja. Dan fokus pada siswa lain yang menunjukkan kemajuan. D, membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah D, memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 29. Apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. C, untuk memberikan bantuan jawabannya adalah C, untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. 10. Terakhir, jika peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda sajikan, apa yang Anda lakukan sebagai guru adalah A, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B, memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah.
C. Menyederhanakan isi pernyataan agar mudah dipahami peserta didik. Dan D. Menjawab sendiri pernyataan tersebut. Jawabannya A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pernyataan tersebut. Alhamdulillah, untuk soal latihan atau kisi-kisi di tes PPG 2022 tentang materi sosial dan kepribadian telah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kita sukses. Mudah-mudahan hasil pretest kita diterima, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nomor 31. Nomor 31, salah satu prinsip merencanakan program remedial bagi peserta didik terlihat dalam kegiatan guru, yaitu 1. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil. Kemudian temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Mengungkapkan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Dan D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 32. Nomor 32 soalnya adalah upaya guru untuk menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain adalah A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedial. Jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan IQ tinggi. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa. 3. Menganalisis latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya orang tua mereka. 4. Mengevaluasi sistem pembimbing secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Kemudian pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi hasil belajar siswa. Adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah 2 dan 1. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa. 1. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan IQ tinggi. Nomor 34, upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru adalah
A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. B. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif. Kemudian D. Merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian mentes, dan D. Melakukan wawancara tambahan siswa yang beraktivitas kurang baik. Jawabannya A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. Nomor 35, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu, dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawaban C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Ya, jawabannya adalah C. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kisi-kisi soal Pre-Test PPG 2002 telah selesai. Materi tentang sosial dan kepribadian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.